Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua yang setia mendengarkan catatan harian. Setiap malam Anda dengarkan di channel YouTube kesayangan Anda ini, Cahaya Kehidupan. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Saya membuat audio ini jam 23:17 menit. Apa yang Anda kerjakan seharian ini? Apa yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda melakukan kesalahan ataukah Anda melakukan sesuatu yang jelek? Hari ini tadi ada peristiwa yang lucu gitu ya. Saya bilang lucu karena tadi harusnya ada jadwal kelas AMC online ke seorang bapak yang dari Kalimantan, tapi ternyata ada kendala teknis di handphonenya sehingga tidak bisa menjalankan Zoom, sementara dia sedang ada di set itu yang jauh dari mana-mana. Teman-temannya juga HP-nya cuma satu sehingga tidak bisa dipinjam, padahal dia sudah jadwal di hari ini, tapi di pagi-pagi tadi dia WA saya, Pak Firman, HP saya bermasalah tiba-tiba. Nah, ya sudah, kalau masalah maka ditunda di hari yang lain, dijadwal ulang gitu ya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Lalu jam 12 siang Bapak ini WA saya, Pak Firman, HP saya sudah bisa. Saya bilang, iya Pak, hari lain aja ya, kalau siang nanti bapaknya mulai sampainya malam selesainya. Saya menjadwalkan kelas AMC online-nya dari jam 9 sampai jam 3 sore, karena kalau malam hari saya harus sama keluarga, kemudian ada beberapa hari yang juga saya harus ngurusin kantor, ngurusin kampus juga, sehingga biasanya seminggu saya kasih kuota 4 atau 5 orang gitu ya untuk belajar di kelas AMC online-nya. Ketika membahas sebuah kesalahan dalam hidup, kalau dibilang kesalahan sih saya tidak setuju gitu ya, karena sebetulnya bukan kesalahan, tapi ya memang karena tidak tahu saja mungkin, dan itu sebetulnya ya sudah sesuai, sudah kebenaran. Apa ya yang disebut kesalahan? Saya bingung ketika ditanya kesalahan dalam hidup itu apa, karena bagi saya apapun peristiwanya, apapun kejadiannya itu bukan sebuah kesalahan, tapi ya memang karena kita taunya itu sebatas itu, ya itu yang dikerjakan. Tentu ketika orang dia tidak pernah tahu tentang cara memasak, tiba-tiba disuruh masak, maka tentu dia ya taunya hanya sebatas itu. Misalnya taunya hanya nyeplok telur dipukul pakai sendok, itu kayak orang jualan nasi goreng, ya itu yang dikerjakan. Makanya apakah itu salah? Bukan, karena dia taunya sebatas itu. Sehingga ketika ada orang yang kadang komentar di YouTube saya gitu ya, dia bilang harusnya yang namanya pikan itu gini gitu ya. Jadi dia merasa lebih tahu gitu, tapi sebetulnya dia salah, dan saya tidak akan mengatakan seperti itu. Saya bilang belajar lagi gitu. Kenapa? Karena pemahamannya hanya sebatas itu, pengetahuannya hanya sebatas itu saja. Dan ini butuh kesadaran diri untuk menerima disalahkan, menerima dibilang hanya tahunya sebatas itu. Saya di kantor dulu gitu ya, ketika awal-awal bekerja sama teman-teman senior saya gitu, sering dibilang gitu aja nggak tahu gitu, goblok, masa cuma gitu aja nggak tahu gitu. Ya saya nggak tahu karena emang saya tahunya batas itu. Apakah saya marah? Tidak. Saya merespon itu dengan suatu yang baik, kemudian saya belajar dan akhirnya jadi tahu. Dulu juga ketika masih kuliah, dosen-dosen saya agak-agak killer gitu ya, bilang ngono ya nggak ngerti, goblok gitu ya. Atau di S2 juga seperti itu. Tapi itu tadi, kita harus
harus menter kalau bahasa Surabayanya, harus kebal ketika dibilang seperti itu. Justru itulah menjadi menjadi booster, menjadi pecutan gitu ya, supaya kita lebih mau belajar lagi, supaya kita mau lebih memahami sesuatu yang lebih banyak lagi. Makanya jangan terlalu merasa bahwa oh ini salah gini, misalnya Anda komentar di video saya ini salah gitu. Anda coba terima dulu, Anda cerna dulu, siapa tahu Anda yang salah gitu. Siapa tahu Anda yang memang kurang memahami itu. Jadi saya setiap hari bertemu banyak orang yang diskusi, kemudian menerapkan MC-nya, hidupnya berubah, hidupnya lebih baik, banyak keajaiban. Tadi saya juga baca di grup Telegram cerita bahwa anaknya berubah. Biasanya anaknya ini malas sholat, malas ngaji. Ketika diterapkan rumus AMC, anaknya jadi rajin sholat sendiri, rajin ngaji sendiri tanpa dia suruh. Apakah ini kebetulan? Tidak, itu adalah efek dari pikiran si ibu ini. Dan ini menjadi solusi bagi orang tua untuk merubah sifat anaknya, merubah perilaku anaknya dengan cara yang humanis, dengan cara yang baik. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu mukul-mukul, tidak perlu sampai mukul pakai lidi itu ya. Tidak perlu juga marah-marah, teriak-teriak, karena semua masih bisa dikondisikan, semua masih bisa diprogram di pikiran kita. Anak-anak kita buat seperti itu bukan kesalahan. Tadi itu adalah taunya mereka sebatas itu. Ketika taunya sebatas itu, maka tugas Anda sebagai orang tua memberitahunya. Sama dengan ketika orang ke saya ngomong macam-macam, ya saya hanya bilang Anda taunya sebatas itu. Kalau Anda mau lebih tahu, silakan belajar. Jadi bukan disikapi dengan marah, bukan disikapi dengan sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena percuma. Ketika orang itu tidak mau membuka diri untuk belajar, tidak mau membuka diri untuk menerima bahwa apa yang dia pahami salah, ya selamanya itu yang ada di kepalanya. Sehingga ciri orang sukses adalah dia mau menerima untuk diberitahu. Dia mau menerima untuk selalu belajar sesuatu yang membuat dia lebih bagus lagi, lebih kaya lagi, lebih sadar lagi gitu ya. Dan itulah ciri orang-orang yang sukses. Jangan takut dibilang goblok, jangan marah ketika dibilang kamu tuh bodoh, jangan sakit hati, jangan ngedumel, jangan stres gitu ya. Justru itu adalah cara Tuhan untuk memberikan petunjuk yang lebih banyak kepada kita. Itu langkah Tuhan untuk memberikan kita ilmu yang lebih banyak lagi. Maka beranikan diri untuk dibilang bodoh. Saya pernah baca bukunya Steve Jobs ya, bahwa stay full, stay hungry, tetap merasa bodoh, tetap merasa lapar. Artinya apa? Tidak perlu marah ketika dibilang bodoh, tidak perlu marah untuk dibilang salah, karena sebetulnya itu bukan kesalahan, itu adalah sebatas pemahaman Anda. Kalau bahasa sekarang, pikniknya kurang jauh, belajarnya kurang jauh. Mau diapakan? Sebatas itu sudah keluar-keluar, padahal masih sedikit sekali pemahamannya. Termasuk tentang kehidupan, masuk tentang pikiran, masuk tentang spiritual. Banyak yang harus dipahami, banyak yang harus di-upgrade. Maka jangan takut dibilang bodoh, jangan takut dibilang tidak tahu. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.